Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mbak Brot Channel. Aku sedikit mau cerita dan mau curhat supaya unek-unek di hatiku agak plong ya. Aku mau curhat ke siapa gitu. Kalau ke teman apa gitu ya. Kalau ke teman itu bisa nggak sih bantu aku menyelesaikan permasalahan? Bisa nggak sih bantu aku untuk permasalahan dalam rumah tangga aku, kayak keuangan aku, ekonomi aku itu minus untuk saat ini. Cerita dari mana ya awalnya? Oh ya Allah, rasanya kudu nangis harus gimana gitu. Allah, aku percaya Allah pasti ngasih aku kesabaran, dan Allah tidak akan Allah tidak akan memberikan cobaan melampaui kemampuan manusianya atau hambanya. Oke, dari awal aku bercerita tentang pekerjaan suami aku ya. Tahun 2020 suami aku bekerja di salah satu perusahaan atau kesehatan di Surabaya. Ya bukan tahun 2020. Dia bekerja itu sudah tahun 2014 sampai sekarang. Dan di saat pandemi seperti ini, tahun 2000 awal-awal tahun 2020 ada beberapa potongan gaji. Buat aku sih banyak ya, kayak 30% gitu. Bukan sih 20%, ya Allah maaf, 20% potong gaji. Sedangkan kami itu punya cicilan rumah, punya, sedangkan aku nggak kerja gitu kan, punya cicilan rumah. Sulit untuk cerita sebenarnya. Punya cicilan rumah dan kebutuhan lain juga koleng, kayak nggak ngatasi gitu kan. Aku juga ceritanya belepotan, tapi apa gimana, sampai sekarang pun tetap, dan gaji tetap kepotong gitu. Nggak tahu sampai kapan, udah setahun lebih lah, setahun setengah. Sampai aku kemarin ya, tahun kemarin aku sampai jualan ikan hias, ikan hias salah satu kayak koi gitu kan. Dan itu ya untuk menutupi kebutuhan kami, tapi tetap aja ya, kayak hasil keuntungan aku bagi. Kayak suami aku, kayak misalnya suami aku pulang, aku selalu ngasih dia, tiap pulang ke Surabaya, ke Jombang, aku ngasih dia itu uang saku lah, untuk uang transport dia. Sama aja gitu kan, kayak listrik, kayak sekolah anak, kayak apapun, kayak beras, kayak minyak, bahan pokok lah. Sedangkan kita itu bukan orang kaya gitu kan, bukan keluarga dari orang kaya. Suami aku juga kayak ya, kalau untuk miskin ya nggak miskin ya, cuman bukan orang mampu gitu kan. Apalagi untuk saat ini aku tuh kepingin suami aku itu resign, cari pekerjaan lain gitu. Aku nggak bisa maksa karena posisinya untuk saat ini cari kerjaan itu juga susah. Sebenarnya banyak sekali yang ingin aku ceritakan, tapi aku belum siap dan mau dimulai awal dari mana. Banyak banget pikiran gitu. Sekarang gini, gaji 3 juta cukup nggak ya untuk bayar rumah? Terus bayar rumah aku 950, belum
untuk suami aku sendiri, belum untuk di rumah. Ya Allah, kadang kalau pas tanggal libur kayak lebaran itu kadang dapat uang itu cuma 2.500.000, 2.400.000, cukup nggak sih kayak gitu? Dan kayak tahun baru itu, ya Allah, pingin secepatnya, kepingin terus suamiku resign. Aku tuh kepingin, ayo berusaha bareng yuk, ayo berusaha bareng. Tapi untuk saat ini tuh saya tuh masih nanggung, gimana ya, masih ada cicilan. Kemarin pas waktu lebaran, mungkin ini juga kesalahan saya, pas waktu lebaran suami aku ada potongan, banyak banget potongan gaji, dan itu aku pinjem, suami aku sama aku pinjem uang di pinjaman online. Tapi bukan online yang apa ya, bukan online kayak orang-orang yang terkena kasus, bukan. Pinjaman online untuk selama 22 hari itu harus balik gitu. Dan itu kayak aku tuh kayak jiwa tertekan gitu kan. Aduh, aku harus gimana? Aduh, aku harus gimana? Terus aku cari berpikir itu, oh ya, wis tak jualan naik. Ya apa caranya aku harus jualan gitu kan. Sampai HP pun aku jual. Dan aku nyicil lagi gitu kan untuk usaha, dan sedangkan aku juga nggak ada uang. Ya apa caranya iki aku nguterno otak aku, ya apa gitu kan. Sampai akhirnya aku sampai pinjem saudaraku juga beberapa juta, aku pinjem buat beli dagangan lagi. Dan ternyata ikannya itu bermasalah, habislah 1.450.000, mati semua ikannya, nggak tersisa. Dan aku sampai, ya Allah, gimana ini kalau sampai aku terus-terusan, suamiku sampai terus-terusan seperti ini, mampu nggak sih aku? Apa harus sekarang resignnya? Aku selalu bilang gitu, setiap aku sholat, setiap aku berdoa, ya Allah gimana, ya Allah gimana gitu kan. Tapi aku berusaha, udahlah jangan sekarang, udah jangan sekarang, karena 7 tahun dia bekerja di sana, keadaannya ya hanya gitu-gitu aja gitu, nggak ada kemajuan sama sekali, minus lah. Sampai aku sadar udah waktunya, bentar lagi. Aku berpikir bentar lagi aja ya, bentar lagi. Suamiku selalu bilang sama aku, kapan yang, dia kan selalu nyebut aku, selalu manggil aku sayang kan, dari awal pacaran sampai sekarang dia nggak mau berubah manggil aku sayang gitu. Kapan yang aku bisa apa enaknya gitu kan, dia minta pendapat sama aku, beliaunya ya sabar gitu kan, tunggu lebaran. Mungkin lebaran kan kita dapat THR, kita bisa bayar utang buat ini buat itu kan, untuk menutupi kan, kayak dia kan punya BPJS ketenaga kerjaan, dapatnya kayak kira-kira 12 juta lah. Mau aku sih 7 bulan lagi setelah lebaran. Tapi ya dilihatlah ya, aku juga nggak bisa maksa suami aku juga kasihan gitu. Dia sekarang lagi down, lagi bingung kan. Aku kepingin ngasih dia itu masukan, cuman posisinya gimana ya, aku nggak kerja gitu kan. Sedangkan dagangan aku itu sekarang udah nggak ada, belum ada gitu kan. Terus aku gimana? Sedangkan setiap hari kayak LPG, kayak air minum, listrik, itu aku sampai berdoa, ya Allah mudah-mudahan ada yang beli ikan saya, semoga hari ini aku lancar. Aku harus berubah mindsetku itu harus berubah.
nggak boleh lah, mesti untuk menyerah itu nggak boleh. Maaf ya, aku belepotan banget curhatnya karena banyak banget pikirannya sebenarnya, banyak banget untuk kedepannya gimana. Tiap malam mau tidur, kadang kalau aku sepi gini, sebenarnya aku menangis, aku nangis. Ya Allah, sampai kapan harus gini terus? Aku pengen nih wis gak kerja untuk Surabaya, wis ndok omah ae, usaha wong loro, berjuang wong loro. Karena yang menjalani rumah tangga itu aku dan suami, gitu pikiran aku. Jangan sampai ada orang lain tahu kebahagiaan kita, kesusahan kita lah. Kita harus di depan orang itu harus biasa-biasa aja, jangan lihatkan kesusahan kita itu. Aku selalu gitu sama suami. Sampai capek kadang-kadang, gimana aku harus gimana. Aku tetap minta petunjuk Allah, apa yang aku harus lakukan sekarang dan suamiku sekarang, karena yang menjalani rumah tangga aku dan beliau. Dan aku nggak mau, dan aku tidak mau menangis di depan anak, menceritakan kesusahan aku depan anak gitu kan, nggak baik juga. Dia sudah besar, kelas 2, umur 8 tahun. Dia akan mengerti nantinya. Aku hanya ingin anakku tuh fokus belajar, supaya dia menjadi anak yang sukses, anak yang apa ya, jangan sampai lah dia seperti orang tuanya. Aku ingin anakku itu ya mengerti segalanya. Aku ngajarin anakku itu keras banget, disiplin. Nak, kamu harus begini. Nak, jangan seperti ini. Kamu harus apa ya, kayak untuk agamanya gitu kan, Dok. Kamu harus jadi anak yang soleh, selalu mendoakan orang tuanya agar orang tuanya itu diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki gitu kan. Kalau untuk kayak untuk apa, ke masa depan Indo, belajar yang rajin, jadi anak yang rajin ya. Jangan sampai kamu itu bergaul, maksudnya itu boleh bergaul lah, tapi dilihat-lihat temannya, jangan sampai salah. Itu selalu setiap hari aku bilang seperti itu, selalu setiap kali aku berdua, hanya aku kan di rumah sama anak aku, itu selalu seperti itu. Nduk, hati-hati ngajarin dia itu satu, dia itu paham banget. Sekali dibilangi iya mah, dan alhamdulillahnya itu dia itu mau diajak susah gitu kan. Tapi jangan sampai anak tahu susahnya orang tua, jangan sampai. Biarkan saja orang tua yang menanggung susahnya. Semoga saja ya Allah, semoga Kau memberikan aku petunjukmu, apa yang harus aku lakukan. Suami aku lakukan, karena aku tahu bahwa beliau itu baik orangnya, bisa mengendalikan emosinya. Suami aku tuh bijak, bukan orang yang keras kepala, bukan. Dia hanya butuh dukungan. Oke, maaf, sampai di sini dulu ya. Oke, aku berdoa sama Allah, semoga kedepannya lebih baik. Oke, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.